Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 27 ayat 11 sampai 54. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan padanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabaktani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, adalah benar dan baik serta pantas bagi kita untuk mengenangkan maksudnya Kristus ke Yerusalem. Dia datang sebagai nabi, imam, dan raja kepada umatnya ke kota suci, ke bait Allah. Pintu masuknya kusuk, disengaja penuh kemenangan, namun juga penuh dengan paradoks dan dengan kesedihan. Karena meskipun orang banyak bersorak-sorai dan bernyanyi, Yesus datang dengan kerendahan hati, bukan untuk menang atas musuh-musuhnya. Dan demikianlah hari ini kita memiliki catatan tentang sengsara dan kematian Yesus. Saudara-saudari, versi Santo Matius tentang hal ini sangatlah cocok dan indah dengan seluruh Injilnya. Menulis sebagai seorang Kristen Yahudi untuk orang Kristen Yahudi, Matius sangat berhati-hati untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi merupakan penggenapan kitab suci, baik secara garis besar maupun secara rinci. Saat kita mengikuti narasinya, sepanjang waktu kita dihadapkan pada pertanyaan yang sangat penting tentang identitas Yesus. Pada permulaan Injil, malaikat telah menyatakan kepada Yusuf, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Namanya sendiri berarti Tuhan menyelamatkan dan Tuhan menyertai kita. Pada pembaptisannya terdengar suara dari surga, "Inilah anakku." Dan Petrus kemudian secara terbuka mengakui, "Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup." Saudara-saudari,
Sekarang identitas Yesus ditegaskan melalui banyak detail yang membangkitkan teks-teks dalam kitab suci. Siapapun yang mengenal mereka dapat melihat bagaimana Yesus adalah pemenuhan dan penyelesaian Paskah Yahudi dan semua korban hukum. Kemudian ada begitu banyak gema dari Mazmur atau para nabi yang terjalin melalui catatan Matius. Ini menunjukkan bahwa bahkan saat dia menderita, Yesus dapat diidentifikasi sebagai orang benar yang dikasihi Allah, wakil pilihan umatnya. Ada ironi ketika identitas kerajaan Allah dan ketuhanannya diproklamirkan kembali oleh Kayafas, kemudian oleh Pilatus, dan juga oleh orang-orang yang lewat disalib. Ini menggemakan iblis di padang gurun ketika mereka mengejek dan berteriak, "Jika engkau adalah anak Allah." Tetapi Yesus sungguh adalah anak Allah. Dia tampaknya pasif, hanya menjadi korban penderita yang tidak berdaya, dan Tuhan tampaknya absen dari tempat kemuliaannya. Aktor manusia memiliki caranya tersendiri. 12 legiun malaikat tidak datang. Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus tidak turun dari salib dan Tuhan tidak menyelamatkannya. Elia tidak muncul. Tetapi di sini yang terpenting saudara-saudari, Tuhan memenuhi tujuannya. Di sini semua yang telah berulang kali dinubuatkan Yesus menjadi kenyataan dengan detail yang tepat. Dan di sini di dalam Yesus, Tuhan akhirnya dan secara definitif bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Dengan kematian Yesus, Allah menebus mereka dari perbudakan. Ia menyempurnakan perjanjiannya. Ia mewujudkan kerajaannya. Maka dari salib itu sendiri, identitas Yesus sebagai Raja orang Yahudi akhirnya dikukuhkan dan diberitakan. Saudara-saudari, secara manusia, sengsara Kristus adalah kisah pengkhianatan, kepengecutan, korupsi, ketidakadilan, ilegalitas, perselingkuhan, kegagalan yang sangat menyedihkan. Ini adalah catatan mengerikan tentang rasa sakit, penghinaan, kehancuran. Tetapi berbicara secara ilahi, sengsara Kristus adalah hasil tertinggi dari keadilan, belas kasih, kebaikan, kesetiaan, dan cinta Allah. Kita membaca sengsara Santo Matius sekarang di tengah ketakutan akan kesehatan global dan masalah-masalah lainnya. Kita diingatkan bahwa di dalam Kristus Allah sendiri menanggung penderitaan dan kematian kita. Atau seperti yang ditekankan oleh Santo Paulus, umat Kristiani memahami penderitaan dan kematian sebagai sarana istimewa untuk berpartisipasi dalam sengsara Kristus yang menyelamatkan. Kita juga diingatkan bahwa semua ini terjadi karena dosa-dosa kita. Saudara-saudari, minggu ini khususnya adalah waktu bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita, untuk bertobat, untuk menetapkan tujuan yang teguh untuk perubahan dan pertobatan baru kepada Tuhan. Minggu ini adalah waktu bagi kita untuk memperbaharui tekad kita untuk mengikuti Yesus, apapun yang terjadi di jalan yang Dia tandai untuk kita menuju kekudusan dan kehidupan. Dan inilah saatnya bagi kita untuk berdoa agar semua datang kepadanya dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati